saya Arfira Salsabila, NIM 240503234 dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Arofa Nafsyana Sution dengan NIM 241301228. Saya berasal dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Nama saya Cut Mutiara Fatimah Zahra, NIM saya 240502225. Perkenalkan, nama saya Eva Siregar dengan NIM 240403032. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sinaga, NIM 240707064 dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Ilmu Psikologi. Perkenalkan, nama saya Rajal Habibi dengan NIM 240304126. Perkenalkan, nama saya Restu Seriwanebaho dari Prodi Agribisnis dengan NIM 240304164. Perkenalkan, nama saya Safira Zahra, NIM saya 2410370. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, prodi saya Ilmu Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Novel Khair Lubis, saya dari Fakultas Fasilkom TI dengan NIM 241401089. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian kata serapan dan kata ganti. Pengertian kata serapan, menurut Krida Laksana 2008, kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing yang disesuaikan dengan kaidah bahasa penerima. Penyesuaian ini terjadi dalam aspek fonologis, bunyi, dan morfologis bentuk kata agar lebih sesuai dengan sistem bahasa penerima. Menurut Badudu 1985, Badudu menyatakan bahwa kata serapan adalah kata-kata yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa lain dengan melalui proses adaptasi fonologis dan ortografis agar sesuai dengan pola bunyi dan ejaan bahasa Indonesia. Pengertian kata ganti menurut Dijaja Sudarma 2010 yaitu sebagai kata yang berfungsi sebagai nominal dan bisa menggantikan kedudukan kata benda. Dan menurut Suparno 2002, kata ganti adalah kata yang menggantikan kata benda dalam kalimat untuk memudahkan dan memperjelas penyampaian pesan tanpa pengulangan. Saya menjelaskan bagian cara penulisan yang benar kata ejaan dan kata ganti. Jadi ada beberapa cara untuk nulis kata serapan dengan benar. Yang pertama menggunakan EED, penggunaan ejaan yang disempurnakan. Kata serapan itu harus disesuaikan dengan EED. Contohnya hotel. Hotel itu kan dari bahasa Inggris, tetap ditulis hotel tanpa perubahan ejaan. Yang kedua, penulisan dengan huruf miring. Nah, biasanya bahasa asing yang belum diindonesiakan itu menggunakan huruf miring. Yang ketiga, pengindonesiaan kata serapan. Jadi untuk kata serapan yang telah lama kita gunain dalam bahasa Indonesia itu seringkali ejaannya disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Misalnya kata komputer, itu kan dari bahasa Inggris diserap menjadi komputer. Bedanya kalau bahasa Inggris kan pakai C, computer. Nah, kalau udah di Indonesiain jadi komputer pakai K. Kayak gitu. Nah, dan yang terakhir pentingnya konsistensi. Kan udah ada beberapa step sebelumnya, itu harus digunain kalau kita mau nulis kata serapan dengan formal. Nah, cara penulisan kata ganti itu ada yang penulisannya harus dipisah dan ada yang harus digabung atau serangkai. Contohnya yang pertama, kata ganti ku, mu, dan nya itu untuk nyatain kepemilikan itu harus ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya motorku. Nah, itu kan motorku, itunya itu kan kata ganti. Nah, itu tuh harus nyambung atau serangkai. Yang kedua, khusus untuk kata ganti ku, mu, dan nya dapat diberi tanda hubung, strip. Jika penulisannya digabung dengan singkatan atau huruf kapital, contohnya KTP ku. Nah, itu KTP tanda hubung ku. Penyebab utama terjadinya kata serapan. 1. Interaksi masyarakat. Kontak berkelanjutan antara penutur bahasa yang berbeda menyebabkan terjadinya penyerapan kata. Interaksi ini menciptakan kebutuhan untuk meminjam kata-kata dari bahasa lain sehingga memperkaya kosakata bahasa penerima. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mendorong penyerapan kata-kata baru. Banyak istilah dari bahasa asing, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Penyebab adanya kata ganti. 1. Menghindari pengulangan. Kata ganti digunakan untuk mengganti kata benda yang telah disebutkan sebelumnya. Hal itu membuat kalimat menjadi lebih ringkas dan tidak monoton. Efisiensi dalam komunikasi. Penggunaan kata ganti membantu dalam menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan efektif. Dalam kalimat yang panjang, kata ganti dapat mempercepat pemahaman tanpa kehilangan makna.
Ada beberapa syarat keterapan agar kata dari bahasa asing dapat diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu frekuensi penggunaan. Kata tersebut harus sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam konteks tertentu. Yang kedua, kebutuhan konseptual, yaitu kata yang harus mampu menyampaikan konsep atau ide yang sulit atau nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Ketiga, itu pengucapan yang mudah. Jadi, kata-katanya harus diucapkan dengan mudah oleh penutur bahasa Indonesia tanpa mengalami perubahan signifikan dalam pelafalannya. Yang keempat, penyesuaian bentuk, yaitu kata yang dapat disesuaikan dengan aturan morfologi bahasa Indonesia seperti penambahan akhiran, awalan, atau perubahan struktur kata. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kesesuaian arti. Kata tersebut harus memiliki makna yang sesuai dengan konteks penggunaannya dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa ciri-ciri kata serapan. Yang pertama, kata-kata serapannya berasal dari bahasa asing tetapi ada juga yang berasal dari bahasa Indonesia. Yang kedua, tidak memiliki istilah lawan kata atau antonim dan persamaan kata atau sinonim. Yang ketiga, memiliki konotasi utuh atau tunggal. Yang keempat, makna kata serapannya tidak berubah. Yang kelima, batasan pengertiannya pasti. Yang keenam, penyerapan bahasa asing ke bahasa Indonesia harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketujuh, ejaan kata serapan bisa dirubah seperlunya saja sehingga kata dalam bentuk bahasa Indonesia tetap dapat dibandingkan sesuai dengan bentuk aslinya. Ciri-ciri kata ganti. Yang pertama, merujuk pada subjek atau objek dalam kalimat tetapi tidak menutup kemungkinan bisa berada di posisi predikat. Yang kedua, terdapat dalam berbagai bentuk seperti jamak dan tunggal. Yang ketiga, kata ganti disesuaikan dengan konteks kalimat. Yang keempat, bisa berubah-berubah sesuai dengan subjek atau objek. Kata serapan menurut proses penyerapannya ada 4 jenis kata serapan di dalam bahasa Indonesia. Pertama adalah kata serapan adopsi. Adopsi merupakan penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah pelafalan, ejaan maupun penulisannya. Contoh dari serapan adopsi yaitu yang pertama, data berasal dari bahasa Inggris yakni data, film berasal dari bahasa Inggris yakni film, rekening berasal dari bahasa Belanda yakni rekening, bola berasal dari bahasa Portugis yakni bola, angka berasal dari bahasa Sanskerta yakni angka. Yang kedua, kata serapan adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia dengan adanya perubahan sesuai kaidah dalam bahasa Indonesia. Perubahan itu bisa berupa ejaan, penulisan maupun pelafalannya. Contohnya adalah bisnis. Bisnis berasal dari bahasa Inggris yakni bisnis. Baca berasal dari bahasa Sanskerta yakni vaca. Ketiga, kata serapan terjemahan. Terjemahan merupakan proses penyerapan kosakata asing dengan cara mengambil konsep dasar dari bahasa asli, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jenis kata serapan ini biasa dikenal dengan nama pungutan. Contoh dari kata serapan terjemahan yaitu yang pertama, uji coba, berasal dari bahasa Inggris yakni try out. Yang kedua, unduh, berasal dari bahasa Inggris yakni download. Kata serapan kreasi, penyerapan kosakatanya ini dengan cara kreasi, serupa dengan cara terjemahan atau pungutan. Di mana perbedaannya? Nah, perbedaannya hanyalah pada bentuknya yang tidak dituntut sama dengan kata asalnya. Misalnya, bila kita asalnya berjumlah satu kata, kata serapan dapat menjadi 2 kata. Contohnya adalah berhasil guna, berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif. Yang kedua ada daring atau dalam jaringan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu online. Kata ganti terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah kata ganti orang atau promina persona. Kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama ialah kata ganti untuk orang yang berbicara atau si pembicara. Nah, kata ganti orang pertama aku adalah kata ganti asli dari bahasa Indonesia, sedangkan saya termasuk kata ganti orang pertama yang tidak asli. Contohnya, tunggal, aku atau saya, jamak, kami atau kita. Kata ganti orang kedua ialah kata ganti untuk lawan bicara atau yang diajak berbicara. Contohnya, tunggal, engkau atau kau, jamak, kalian. Kata ganti orang ketiga ialah kata ganti untuk orang yang sedang dibicarakan atau yang menjadi bahan pembicaraan. Contohnya, tunggal, ia atau dia, sedangkan jamak, mereka. Jenis yang kedua adalah kata ganti penghubung atau pronominal relativa. Kata ganti penghubung ialah kata ganti yang merangkai kata benda dengan kata yang menerangkan kata benda tersebut. Contohnya, bawang putih menjadi bawang yang putih. Lemari es menjadi lemari tempat es. Kata ganti penanya atau pronomina interrogativa. Kata ganti penanya ialah kata ganti yang menyatakan tentang orang atau keadaan. Macam-macam kata ganti penanya itu yang pertama adalah apa. Apa ini digunakan untuk menanyakan benda. Siapa? Nah, siapa ini untuk menanyakan orang. Mana ini digunakan untuk menanyakan pilihan. Kata ganti penunjuk atau pronomina demonstrativa. Kata ganti penunjuk ialah segala kata yang menunjukkan letak suatu benda atau yang dibendakan.
Contoh kata serapan dari berbagai bahasa. Yang pertama itu ada dari bahasa Arab. Ada kata akhir, itu berasal dari bahasa Arab. Ada kata amal, ilham, adil, fakir, hak, kabar, musyawarah, sabar, dan zakat. Itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ada beberapa contoh, yaitu ada kata bahasa, pustaka, raja, cahaya, agama, dharma, surga, wanita, karma, dan budi. Dalam sejarahnya, bangsa Inggris pernah menduduki Indonesia meski dalam waktu yang singkat. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia secara tidak langsung juga telah memengaruhi penuturan bahasa yang ada. Ada beberapa contoh kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu televisi dari kata television, radio dari kata radio, komputer dari kata computer, akun dari kata account, campus dari kata campus, evakuasi dari kata evacuation, negosiasi dari kata negotiation. Kesalahan dalam penulisan kata serapan. Penyesuaian fonologi. Penyesuaian fonologi terjadi ketika bunyi dari kata serapan tidak sesuai dengan fonologi bahasa Indonesia. Contohnya, teknologi. Seharusnya ditulis teknologi. Penyesuaian morfologi. Jadi ketika bentuk kata serapan tidak sesuai dengan morfologi bahasa Indonesia. Contohnya, administration. Seharusnya ditulis administrasi. Penyesuaian ejaan. Terjadi ketika ejaan kata serapan tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, filosofi, seharusnya ditulis filosofi. Pengaruh bahasa asal yang terlalu kuat. Terjadi ketika penulisan terlalu mempertahankan bentuk asli dari bahasa tanpa menyesuaikannya dengan bahasa Indonesia. Contohnya, restoran. Seharusnya ditulis dengan restoran. Kesalahan dalam penulisan kata ganti. Kesalahan penulisan. Hal ini lumrah karena memang beberapa kata ganti harus dirangkai dan beberapa lagi dipisah. Kesalahan penggunaan. Penggunaan kata ganti yang kurang tepat disebabkan karena dirangkai dengan kata hubung, yakni pada kata gantinya yang merupakan kata ganti untuk orang ketiga. Contoh kalimat, 1. Nilai ulanganku jelek, karenanya aku rajin belajar. Pengaruh penggunaan kata serapan dan kata ganti. Dampak positif dari kata serapan. Masyarakat lebih bangga menggunakan kata-kata serapan karena dinilai lebih modern dan gaul. Yang kedua, pengucapan kata-kata serapan terkenal lebih singkat daripada pengucapan kata-kata bahasa Indonesia seperti kata diskon, yang dalam bahasa Indonesianya berarti potongan harga, memperkaya kosakata. Dampak negatif dari kata serapan menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang rendah di mata masyarakat, kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia berkurang, dan yang terakhir kebingungan memahasi bahasa negara sendiri. Atau pengaruh kata ganti menumbuhkan lingkungan yang inklusif, menegaskan identitas diri seseorang, dapat mengurangi depresi dan risiko.